Baik Gu Yuhan dan Xiao Chen menunggu waktu mereka, menyembunyikan gerakan mereka. Namun, satu berada di ofensif, dan satu lagi di defensif. Kesepian yang dirasakan janda setia setiap malam, Gu Yuhan akhirnya akan berakhir. Meskipun Xiao Chen bertahan, menggunakan suara imbang pedang, dan tidak beruntung, selama dia bisa mempertahankan pertahanannya, pemenang terakhir akan sulit diprediksi. Gu Yuhan terus-menerus mengeluarkan suara saat dia berjalan, tidak mengubah gerakannya. Namun, semua orang dapat mengetahui bahwa meskipun langkahnya lambat dan mantap, kecepatan dan intensitasnya meningkat. Langit biru yang bagus, laut tanpa batas, gelombang naik, catatan pipa menurun, niat membunuh yang dingin. Sebuah catatan terdengar di setiap langkah. Setiap nada musik terasa seperti gelombang yang menjulang dengan kemarahan yang melonjak. Malam yang panjang dan kuno tiba di langit biru dan laut hijau giok. Kegelapan menyelimuti bagian dunia ini, terwujud sebagai lautan luas. Xiao Chen dan Gu Yuhan berdiri di puncak ombak. Hanya musik pipa yang terdengar tanpa henti di bawah malam yang gelap, hanya ombak yang melonjak tanpa henti, hanya cahaya dari pedang Xiao Chen yang bisa menerangi malam yang panjang dan kuno ini dan menerangi lautan yang luas ini. Banyak Dewa Vo yang diamati di luar menara percobaan, tertarik dengan pemandangan ini dan menunjukkan ekspresi serius. Meskipun keduanya memiliki kultivasi rendah di mata Vo Gods, apa yang disaingi keduanya adalah martial dao mereka. Ini tampak menakjubkan, menyebabkan mata penonton berbinar dan memicu sorak-sorai. Kesepian yang dirasakan janda setia setiap malam, ini luar biasa. Sayang sekali, kami hanya bisa melihat pemandangan ini dan tidak mendengarnya sendiri. Orang eksentrik itu juga sangat luar biasa. Untuk berpikir bahwa dia dapat menggunakan tubuhnya sendiri untuk mensimulasikan suara pedang, menggunakannya untuk mengeluarkan martial daunnya. Dia beradaptasi dengan cepat, menyadari bahwa sifat bentrokan ini bukanlah salah satu dari segel surgawi, kultivasi, atau suara. Sebaliknya, itu adalah bentrokan hati, melihat martial dao siapa yang lebih unggul dan lebih sempurna. Petik 2. Betul sekali. Kesepian yang dirasakan janda setia setiap malam, ini menantang untuk dihadapi. Bahkan kaisar yang berdaulat akan kesulitan untuk memblokirnya karena sulit untuk memahami sifat aslinya. Jika seseorang melewatkan poin penting dan jatuh ke dalam jebakan, dia akan langsung kalah. Meskipun sepertinya Gu Yuhan berada di atas angin, keuntungannya tidak besar, hanya sedikit keunggulan. Orang aneh itu beradaptasi dengan sangat cepat. Dengan hak, Gu Yuhan harus memiliki keunggulan yang menekan. Namun, dia hanya memiliki keunggulan kecil dalam situasi ini. Pada kenyataannya, itu hanya bisa disebut seri. Para ahli Vo God memiliki penilaian yang sangat baik. Bagaimanapun, kultivasi mereka jauh lebih kuat. Mereka bisa segera melihat kebenaran hanya dengan satu pandangan. Pembangkit tenaga listrik tanah suci surga yang mendalam Gu Fei menunjukkan ekspresi serius dan tidak membantah. Situasinya sudah melampaui harapannya. Dalam semua logika, Gu Yuhan seharusnya bisa membuat Xiao Chen berlutut dan memohon pengampunan bahkan sebelum dia mendarat. Namun, keduanya berakhir dalam bentrokan yang begitu intens sekarang. Ini akan segera berakhir. Pemenangnya akan segera diputuskan. Petik 2. Di Firdaus, lagu kesepian janda setia terasa setiap malam, yang dimainkan Gu Yuhan, semakin dalam. Gelombang surut, dan langit biru dan laut hijau giok tidak menunjukkan gelombang. Sepertinya musik akan segera berakhir. Ketenangan itu tidak berlangsung lama, hanya sesaat. Kemudian, melodi yang mengasyikkan ini tiba-tiba menjadi sunyi. Perbedaan yang dihasilkan menyebabkan ruang membeku, seolah-olah waktu berhenti. Detik berikutnya, semuanya mulai bergerak lagi. Sungai yang panjang, matahari yang terbenam, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang menggantung menunjukkan kesepian yang dialami seorang janda setia setiap malam. Gemuruh. Gu Yuhan memegang pipanya dengan kedua tangan dan mulai meniupnya lagi. Namun, hanya dalam waktu singkat, hanya nada akhir yang tersisa, berdering tanpa henti. Dia sepertinya telah mencungkil hatinya dan memasukkannya ke dalam catatan terakhir ini. Lagu berakhir, dan hati tidak pernah mati. Matahari terbenam, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung, langit tanpa malam. Melodi yang berhenti tiba-tiba meletus. Cahaya bintang mengalir, dan lautan luas melonjak. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia menghadapi not musik terakhir yang ditiup oleh pihak lain menggunakan nyawanya. Meskipun dia tahu bahwa itu sangat mengerikan, dia tidak memilih untuk menghindar. Sebuah tampilan gila melintas di mata Xiao Chen sebagai seluruh tubuhnya gemetar. Siapa yang tahu apakah itu kecemasan atas situasi hidup dan mati atau kegembiraan dari darah panas yang membara. Xiao Chen hanya tahu bahwa dia harus menggunakan kekuatan penuhnya,
mempertaruhkan kebanggaan Azure Dragon yang perkasa dan bertarung sampai mati. Seni nada naga, yang telah ditekan Xiao Chen begitu lama, meledak pada saat ini. Xiao Chen meraung marah, dan naga mengaum bergemuruh di dadanya. Raungan naga ini terdengar luas dan berat. Kekuatan garis keturunan Azure Dragon yang terkubur diaktifkan dan membakar seluruh tubuhnya seperti api. Segel surgawi yang sempurna bersinar dengan cahaya yang cemerlang, didorong dengan kekuatan penuh tanpa ada yang menahan. Ledakan. Laut tak terbatas dengan matahari terbenam dan bintang-bintang menggantung di atasnya tampak seperti akan menelan Xiao Chen ketika raungan naga bergemuruh dan dengan paksa menghancurkan fenomena misterius itu. Suara keras terdengar saat lautan luas pecah, fenomena misterius itu pecah sepenuhnya. Cahaya bintang tanpa batas meledak. Seandainya ini bukan surga, tanah sejauh 500 km di sekitarnya akan langsung hancur, menjadi abu. Untung kita pergi dengan cepat. Sangat jauh, Zhang Yusan menghela nafas lega, menunjukkan ekspresi terkejut. Ledakan terakhir gelombang kejut bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dua saudara junior Zhang Yusan tercengang, kagum dengan pemandangan itu. Betapa kuat dan benar-benar menakutkan. Saya tidak dapat membayangkan bahwa kami sebelumnya berani menantang orang aneh itu. Petik 2. Memang, untungnya, kami berlari dengan cepat. Kalau tidak, kita akan terlihat seperti kepala babi juga, seperti kakak senior. Petik 2. Itu sulit untuk dikatakan. Kakak senior kuat. Kami berdua mungkin tidak akan bertahan sampai kami menjadi kepala babi, kita mungkin mati lebih dulu. Zhang Yusan menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia mendengarkan dengan gigi terkatup dari samping. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan memberi pelajaran kepada dua saudara laki-laki junior yang berpikiran babi ini setelah dia pulih. Tiba-tiba, cahaya bintang jatuh bersama dengan banjir air. Ini mengejutkan Zhang Yusan saat bangun, menyebabkan dia berteriak, "Saudara muda, cepat, selamatkan aku." Siapa tahu, dua adik laki-lakinya sudah melarikan diri ketika mereka melihat situasinya buruk. Dua saudara junior Zhang Yusan hanya ingat saudara senior mereka ketika cahaya bintang jatuh. Namun, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Ledakan. Sebuah kawah besar muncul di tanah. Nasib Zhang Yusan tidak pasti. Hal ini membuat kedua adik junior Zhang Yusan ketakutan hingga bergegas mencarinya. Secara alami, tidak ada Dewa Fu di luar menara percobaan yang memperhatikan pemandangan ini. Mereka semua ingin tahu siapa pemenang terakhir dari bentrokan itu. Logikanya, Gu Yuhan seharusnya menang. Musiknya sempurna, tanpa cacat. Dia memasukkan semua martial daunnya ke dalam nada terakhir, benar-benar luar biasa. Orang eksentrik itu seharusnya berasal dari Kekaisaran Naga Surgawi. Raungan naga terakhir itu tidak kalah dengan musiknya. Saya memikirkannya, dan orang aneh ini hanya bisa menjadi Xiao Chen dari aliansi surgawi. Namun, saya mendengar bahwa Xiao Chen gagal membentuk segel surgawi yang sempurna. Informasi itu tidak mungkin salah. Bagaimana mungkin dia bisa pulih dalam 3 hari? Memang, setelah menderita rebound karena gagal membentuk segel surgawi yang sempurna, setidaknya seseorang akan kehilangan kultivasinya. Paling buruk, seseorang bisa mati. Bagaimana dia bisa begitu kuat dan bersemangat setelah 3 hari? Sebuah misteri, benar-benar sebuah misteri. Raungan naga terakhir benar-benar mengungkap identitas Xiao Chen. Namun, berdasarkan informasi yang diterima para Dewa Fu, dia telah gagal dalam membentuk segel surgawinya yang sempurna. Murid Simu secara pribadi telah melihatnya. Beberapa orang bahkan langsung bertanya pada Fiendis Saber Simu, dan Simu memberikan jawaban yang sama. Identitas orang asing itu langsung berubah menjadi misteri, sulit untuk ditebak. Ini membersihkan. Gelombang kejut dan fenomena misterius menghilang, dan pemandangan itu muncul kembali di layar cahaya. Diskusi tentang identitas orang aneh itu berakhir. Semua orang ingin melihat siapa yang menang. Gu Yuhan masih di sana. Gu Yuhan muncul di layar cahaya, memegang pipanya. Dia tampak pucat saat dia mengamati sekelilingnya. Jelas, dia sedang mencari Xiao Chen. Di mana dia? Apakah dia melarikan diri? Meskipun auman naga Xiao Chen dengan paksa menghancurkan langit biru dan laut hijau giok, banyak Dewa Fu bisa merasakan bahwa dia adalah kekuatan yang dihabiskan. Mereka percaya bahwa dia tidak mungkin memblokir gelombang kejut. Suara mendesing. Angin kencang bertiup dengan raungan yang menggelegar saat membawa debu. Kemudian, eksentrik yang diperban muncul. Spraynya tampak seperti jubah saat dia menggunakannya untuk menyapu debu. Ketajamannya sepertinya tidak berkurang, dan auranya seperti di awal. Sungguh, kesepian yang dirasakan janda setia setiap malam saya hampir mati di sana. Namun, banyak terima kasih.
Saya belum pernah mengalami pertempuran besar sejak maju ke Kaisar Berdaulat setengah langkah. Karena saya tidak mati, saya pasti akan bangkit, kata Xiao Chen lembut. Suaranya keluar dari perban, membuatnya terdengar lebih dalam. Namun, ini membuatnya tampak lebih misterius dan tak terduga. Gu Yuhan mengungkapkan tatapan ragu. Saat ini, dia menemukan Xiao Chen tidak bisa dipahami. Ekspresinya juga berubah agak cemberut. Secara alami, Gu Yuhan tidak ingin membiarkan Xiao Chen pergi. Namun, pertempuran sebelumnya juga tidak mudah baginya. Saat ini, dia tidak berani bertindak gegabah, karena dia menemukan Xiao Chen tak terduga. Ketika dia mendengar Xiao Chen berterima kasih atas bantuannya, dia tidak bisa menahan perasaan tertekan dan membunuh. Keduanya terus saling berhadapan, bentrok dengan aura mereka. Namun, mereka tidak benar-benar bertarung satu sama lain. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya spiritual tiga warna merobek langit, membentuk jembatan pelangi bergelombang. Raja Ramuan berusia 100.000 tahun. Ekspresi Xiao Chen dan Gu Yuhan berubah, keduanya membagi perhatian mereka untuk memeriksanya. Gu Yuhan ragu-ragu hanya sesaat sebelum akhirnya mencapai keputusan. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Mencoba untuk pergi. Apa kau sudah meminta izin padaku? Xiao Chen mendengus dingin. Ketika pihak lain mengungkapkan celah, semangat juangnya melonjak, dan dia menyerang lagi. Semua orang terkejut melihat serangan Xiao Chen. Mereka tidak berharap dia begitu menentukan. Gu Yuhan baru saja menunjukkan celah, dan Xiao Chen segera merebutnya, langsung menyerang. Bang! Terperangkap lengah, Gu Yuhan harus berbalik untuk menerima serangan telapak tangan Xiao Chen. Ketika kedua telapak tangan bentrok, kedua pria itu mundur 100 langkah. Setelah Gu Yuhan berdiri dengan kokoh, dia berteriak dengan dingin, ini tak berkesudahan. Aura Gu Yuhan tiba-tiba melonjak, dan dia menjentikkan jarinya, menembakkan seutas energi surgawi yang berubah menjadi cahaya yang kuat. Saat energi surgawi muncul, tampaknya tak terkalahkan. Xiao Chen mengacungkan spray, mengeluarkan pedang Dao Flawless-nya. Dia menunjukkan ekspresi muram saat dia terus-menerus memecah untaian energi surgawi ini. Gu Yuhan tertawa dingin dan merentangkan tangannya lebar-lebar, perlahan menghilang. Kali ini, dia tidak meninggalkan celah saat dia pergi. Persis seperti itu, Gu Yuhan mengejar Herb King yang berusia 100.000 tahun sambil bersembunyi. Bang! Ketika pihak lain menghilang, Xiao Chen, yang telah mundur saat dia bertarung, tiba-tiba berdiri dengan kokoh. Kemudian, dia menggabungkan energi esensi sejati, ki vital, dan energi jiwa saat dia meninju. Cahaya yang sudah melemah secara signifikan yang dibentuk oleh energi surgawi benar-benar hancur. Gelombang kejut konsekuen mengirim cahaya keemasan menyapu, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Xiao Chen menggunakan spray untuk menutupi dirinya lagi saat dia melihat jembatan pelangi di udara. Kemudian, dia menghela nafas lega. Untungnya, Herb King yang berusia 100.000 tahun tiba-tiba muncul. Kalau tidak, dia mungkin terpaksa meninggalkan Firdaus lebih awal. Gu Yuhan benar-benar kuat. Xiao Chen saat ini tidak dalam kondisi puncaknya, jadi dia merasa sulit untuk menanganinya. Sudah ada celah antara dirinya dan Kaisar Palsu sejak awal. Berada dalam keadaan seperti itu membuat berurusan dengan Gu Yuhan semakin menantang. Pertempuran sebelumnya tidak bisa begitu saja digambarkan dengan kata berbahaya. Gu Yuhan itu sangat licik. Dia tidak ingin memberi Xiao Chen kesempatan untuk tetap berada di surga. Jika Xiao Chen menunjukkan kelemahan, Gu Yuhan akan terus menyerang tanpa peduli apapun. Jika Xiao Chen tidak meninggalkan surga, Gu Yuhan pasti akan membunuhnya. Sayangnya, Gu Yuhan tidak dapat mengetahui kekuatan Xiao Chen, tidak dapat melihat berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa dari Xiao Chen. Oleh karena itu, Gu Yuhan tidak berani mengambil risiko agar dia tidak terluka parah, yang akan mencegahnya melawan kaisar palsu lainnya. Ketika Raja Ramuan berusia 100.000 tahun itu muncul, sementara dia tergoda olehnya, dia juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk menguji Xiao Chen. Gu Yuhan berpura-pura cemas dan berbalik untuk pergi, menunjukkan celah. Seandainya Xiao Chen tidak menyerang, Gu Yuhan akan yakin bahwa Xiao Chen hanya memasang front yang kuat. Gu Yuhan akan segera berbalik dan melanjutkan pertempuran, lalu membunuh Xiao Chen atau memaksanya keluar dari surga. Dengan menyerang, Xiao Chen telah membuktikan bahwa dia masih bisa bertarung. Dalam hal ini, Gu Yuhan tidak perlu berlama-lama. Sebagai gantinya, Gu Yuhan akan pergi untuk menaklukkan Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun. Gu Yuhan tidak menyangka bahwa Xiao Chen memang terluka parah, bahkan lebih parah darinya. Namun, Xiao Chen menemukan skema pihak lain dan melapisi skemanya sendiri di atasnya. Aku harus mencari tempat untuk mengobati lukaku.
Setelah pertempuran ini, kekuatanku sebagai kaisar berdaulat setengah langkah telah benar-benar stabil. Saya juga mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kekuatan kaisar palsu. Setelah saya benar-benar pulih dan kembali ke puncak saya tidak perlu takut pada kaisar palsu. Petik 2. Pada kenyataannya, kaisar palsu secara teknis adalah kaisar berdaulat setengah langkah dan bukan kaisar berdaulat. Kesenjangan antara kaisar berdaulat setengah langkah dan kaisar palsu tidak terlalu besar. Kaisar palsu hanya memiliki dua keuntungan, mereka telah membentuk segel surgawi mereka lebih lama, dan mereka dapat memadatkan energi surgawi. Namun, energi surgawi ini bukanlah energi surgawi sejati. Tanpa vena surgawi untuk mendukungnya, mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari energi surgawi. Kaisar palsu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Gu Yuhan. Itu seperti bagaimana Zhang Yusan adalah kaisar berdaulat setengah langkah namun bahkan tidak bisa bertahan 10 langkah meskipun dari ranah kultivasi yang sama dengan Xiao Chen. Kultivasi hanyalah salah satu ukuran kekuatan, itu tidak mutlak. Ini terutama berlaku untuk bakat luar biasa jenius. Kecuali kultivasinya berbeda jauh, kultivasi tidak bisa menjadi satu-satunya kriteria untuk menilai kekuatan seseorang. Namun, selama Xiao Chen kembali ke kondisi puncaknya, dia merasa yakin bisa mengalahkan Gu Yuhan. Lain kali mereka bertemu, pihak lain pasti akan menyesal pergi kali ini. Sepertinya aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung demi Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun ini, kata Xiao Chen setelah berpikir. Namun, dia tidak menunjukkan rasa iri. Herb King berusia 10.000 tahun yang dia kumpulkan sudah menjadi barang berkualitas tinggi. Selanjutnya, dia secara khusus menargetkan Raja Ramuan itu. Dia bisa langsung mengkonsumsi dan memurnikannya dan dengan cepat mengubahnya menjadi kultivasinya. Namun, Raja Ramuan berusia 100.000 tahun memang langka. Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun akan hampir seusia dengan dunia Dewa Vo. Mereka kuat di tempat pertama. Namun, karena ki iblis dari tempat ini, mereka sangat ganas. Seseorang akan merasa sulit untuk menaklukkan mereka sendirian. Xiao Chen tahu lokasi beberapa Raja Ramuan berusia 100.000 tahun. Namun, dia tidak berani bergerak pada mereka. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan Raja Ramuan berusia 100.000 tahun ini. Pemenangnya mungkin tidak akan muncul untuk sementara waktu, gumam Xiao Chen sebelum pergi. Setelah Xiao Chen pergi, para Dewa Vo di luar menara percobaan berhenti memperhatikannya. Layar cahaya sekarang terfokus pada Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun itu. Raja Ramuan berusia 100.000 tahun terlalu penting bagi para Dewa Vo ini. Tentu saja, ramuan roh ini harus berkualitas tinggi. Jika ramuan roh ini bermutu rendah, itu tidak akan berguna bahkan jika itu berumur 100.000 tahun. Di daerah sepi di ladang ramuan surga yang tak terbatas. Xiao Chen melihat ke langit dan berpikir keras. Sepertinya orang-orang di luar bisa melihat semua yang terjadi di sini. Sejak masuk, dia merasakan seseorang memperhatikannya. Perasaan ini menghilang baru-baru ini. Ketika perasaan tidak nyaman itu menghilang, kontrasnya sangat mencolok. Ini terjadi bertepatan dengan penampilan Raja Ramuan yang berusia 1000 tahun. Xiao Chen sudah menebak bahwa Raja Ramuan pasti telah menarik perhatian darinya. Aku benar-benar harus berterima kasih kepada Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun itu. Itu sangat membantu saya, gumam Xiao Chen. Kemudian, dia melanjutkan dengan nada serius, aku harus menyerap semua Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment ini terlebih dahulu. Kalau tidak, saya akan tetap terkendali. Setelah meridian saya sembuh, luka ini akan menjadi kecil. Petik 2. Setelah mengambil keputusan, Xiao Chen duduk bersila dan menutup matanya, bekerja dengan cepat menyerap salep pengisian surga Primal Chaos. Sebelumnya, dia secara pasif menyerap Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment saat tidur. Karena tingkat penyerapannya sangat lambat, dia hanya menyerap sedikit selama 3 hari. Namun, si kecil ini berhasil menariknya kembali dari gerbang neraka, begitu ajaibnya Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment ini. Sekarang Xiao Chen secara aktif menyerapnya, kecepatannya benar-benar berbeda. Hanya dalam 1 jam, Xiao Chen pulih dari sebagian besar cedera yang diderita selama pertarungan dengan Gu Yuhan dan menguras energi esensi dan energi jiwa yang benar-benar. Efek obat dari Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment sangat kuat. Xiao Chen sekarang bisa fokus pada penyembuhan luka tersembunyi yang disebabkan oleh dao besar dan energi esensi sejati yang mengamuk. Waktu berlalu tanpa Xiao Chen menyadarinya. Selama waktu ini, dia memancarkan cahaya hijau dari tubuhnya tanpa disadari saat dia dengan cemas berusaha untuk pulih. Lampu hijau berisi kekuatan hidup yang kuat. Ini banyak pertumbuhan hijau subur di tempat terpencil ini.
Pohon-pohon yang layu bahkan hidup kembali. Ketika Xiao Chen membuka matanya lagi 2 hari kemudian, pemandangan yang menyambutnya mengejutkannya. Dia sengaja memilih tempat yang sunyi, tempat tanpa kehidupan. Memikirkan bahwa pemandangan subur yang penuh kehidupan muncul di hadapannya. Ada segala macam tanaman dan bunga dengan berbagai warna cerah. Memikirkan bahwa tempat ini menjadi lembah yang berkembang dengan kehidupan, berkarpet bunga. Ointment Replenishing Primal Chaos Heaven, persis pasta obat apa yang diberikan senior Simu kepadaku. Setelah keterkejutan dari adegan yang tak terduga berlalu, Xiao Chen menyadari bahwa itu mungkin hasil dari energi yang bocor saat dia menyempurnakan Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment. Setelah 2 hari, semua luka Xiao Chen telah sembuh total, tanpa luka tersembunyi yang tertinggal. Bahkan setelah Xiao Chen pulih ke puncaknya, dia ngeri menemukan bahwa dia belum menyerap bahkan setengah dari salep pengisian surga Primal Chaos pada perban. Dengan hanya menggunakan setengah dari Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment, dia telah berhasil menyembuhkan tubuhnya yang rusak parah secara menyeluruh. Dia merasa bahwa ini hanya seperti mengambil palu godam untuk kacang. Beberapa energi obat bahkan bocor. Sekarang, saya tidak perlu lagi meninggalkan perban ini. Penghinaan untuk bakat luar biasa melintas di mata Xiao Chen. Udara tirani muncul secara alami. Saat dia bersiap untuk melepas perban, dia berhenti. Mengapa saya harus menghapusnya? Sepertinya tidak ada yang mengenaliku dengan pakaian aneh ini. Menggunakan ini untuk menyembunyikan identitas saya tidak buruk. Jika saya menunjukkan diri saya di Firdaus, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan saya hadapi. Ada banyak manfaat untuk menyembunyikan identitas saya. Jika demikian, tidak perlu segera melepas perban. Meskipun penampilannya aneh, saya tidak pernah peduli dengan pandangan dunia. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen menyampirkan spray ke tubuhnya lagi. Hah, Xiao Chen menghela nafas pelan. Tepat pada saat ini, dia melihat cahaya 3 warna terbang dengan cepat ke arahnya. Itu adalah Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun itu. Kesempatan yang tak terduga. Setelah Xiao Chen menghabiskan 2 hari dalam kultivasi tertutup, Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun benar-benar mengambil inisiatif untuk terbang ke arahnya. Apa yang sedang terjadi? Hal-hal aneh selalu terjadi karena suatu alasan. Xiao Chen tetap berhati-hati dan merentangkan tangannya. Kemudian, dia meninggalkan tanda ungu samar di mana dia berada dan muncul kembali di atas lembah, menjauhkan dirinya untuk saat ini. Dia melihat ke arah cakrawala, merasakan beberapa aura kuat di belakang Raja Ramuan. Jelas, ini adalah kaisar palsu dari berbagai faksi super atau kaisar berdaulat setengah-setengah yang bisa bertarung melawan kaisar palsu. Para pembudidaya yang lebih lemah tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk Raja Ramuan. Orang-orang ini hanya bisa menonton dari jauh, menunggu untuk melihat apakah mereka beruntung, meskipun peluangnya sangat tipis. Xiao Chen melihat sekeliling dan memusatkan perhatiannya pada Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun. Dengan pandangan kontemplatif, dia merenungkan situasinya. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu terluka? Mencoba untuk menaklukkan Raja Ramuan di bidang obat ini tidaklah sederhana. Kekuatan tempur Raja Ramuan yang berusia 10.000 tahun sudah menyaingi kaisar berdaulat setengah langkah. Satu-satunya kelemahannya adalah tidak mengetahui teknik bela diri. Keuntungan Raja Ramuan adalah keakrabannya dengan dunia ini, memahami lingkungan dengan baik, dan pandai melarikan diri. Jika seseorang tidak memperhatikan, itu akan melarikan diri. Sementara Raja Ramuan tidak memiliki jiwa yang lengkap, mereka cerdas. Secara alami, mereka lari jika terluka. Pertanyaannya adalah, mengapa itu datang kepada saya? Apakah itu kebetulan, atau memang disengaja? Ini bukan kebetulan. Cahaya terang melintas di mata Xiao Chen ketika dia menemukan alasannya. Aura Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment mungkin menarik Raja Ramuan berusia 100.000 tahun ini. Itu masuk akal. Tempat ini awalnya hanya lembah yang tak bernyawa dan sunyi. Hanya aura Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment sendiri yang memungkinkan kehidupan berlimpah di lembah ini, menyelimutinya dengan bunga-bunga yang bermekaran. Ini menunjukkan betapa mengerikan efek obat ini. Bang! Sebuah suara keras terdengar. Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun itu memasuki dasar lembah. Xiao Chen melihatnya dengan jelas dan langsung merasa bersemangat. Itu adalah pohon tebing guntur. Pohon roh ini biasanya tumbuh di puncak tebing guntur, menerima baptisan kilat dan guntur. Sejak lahir, ia akan menderita 1000 hari kesusahan kilat. Setelah selamat dari 3 tahun kesengsaraan petir, itu bisa terus hidup. Itu akan menyerap kekuatan petir selama puluhan, ratusan, ribuan tahun dan mengalami kesengsaraan setiap 1000 tahun, yang akan meninggalkan tanda kesusahan di tubuhnya. Xiao Chen melihat dengan hati-hati.
Pohon tebing guntur ini memiliki lebih dari 100 tanda kesengsaraan yang padat. Pada saat ini, batang pohon tebing guntur hanya setinggi sekitar 4/3 meter, hanya sebuah pohon kecil dengan cabang-cabang yang saling bersilangan. Daun ungu di cabangnya tampak seperti terbuat dari logam berkualitas. Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa aura pohon tebing guntur ini telah melemah. Cahaya spiritual di tubuhnya jauh lebih redup daripada yang dia lihat 2 hari lalu. Setelah pohon tebing guntur mencapai dasar lembah, emosi cemas menyebar di udara. Xiao Chen melihat pohon tebing guntur menjadi cerah setelah menyerap sisa energi obat dari tanaman di sekitarnya. Namun, dibandingkan dengan luka beratnya, energi obat ini seperti setetes air di lautan, jauh dari cukup. Suara mendesing. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah ketika dia merasakan kekuatan dunia mengunci dirinya. Itu adalah pohon tebing guntur yang mencari-cari dan akhirnya menemukannya di atasnya. Cahaya spiritual berkedip, dan lampu listrik bergerak tanpa henti di dasar lembah. Listrik ungu hitam berlama-lama di udara, menghasilkan aura mengerikan yang mengejutkan. Pohon tebing guntur merasa senang karena akhirnya menemukan sumber energi obat. Xiao Chen merasa seperti binatang buas yang jahat sedang menatapnya, sensasi yang tak tertahankan. Namun, dia tidak asing dengan perasaan ini. Raja ramuan di surga sangat ganas, dipengaruhi oleh ki iblis, tidak seperti yang ditemukan di luar. Pohon tebing guntur menerkam Xiao Chen seperti telah menemukan hal yang paling lezat di dunia. Gemuruh. Saat pohon tebing guntur melintas, ia membawa kekuatan petir. Langit yang kacau dan gelap gulita melemparkan petir ungu hitam. Aura mengerikan menyebar ke segala arah seolah-olah binatang buas yang kuat muncul. Fluktuasi aura terasa seperti detak jantung yang berdetak seiring dengan detak jantung Xiao Chen. Bang, bang, bang. Jantung Xiao Chen berdebar lebih cepat seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Dia tetap tidak bergerak, menunjukkan ekspresi dingin dan tegas. Dia berpikir, saya mengolah Thunder Dao dan memahami domain Thunder Dao. Sekarang setelah saya kembali ke puncak saya tidak takut dengan pohon tebing guntur yang terluka parah ini. Namun, berbagai bakat luar biasa faksi super mengejar pohon roh ini. Jika Xiao Chen tidak bisa menaklukkan pohon tebing guntur dalam 10 napas, tidak mungkin pergi ketika pengejarnya menyusul. Bagaimanapun, kebanyakan dari mereka adalah kaisar palsu. Dengan begitu banyak dari mereka bisa mengelilinginya. Meskipun dia tidak takut pada kaisar palsu, akan sulit untuk tetap aman saat dikepung. Pada saat itu, belum lagi mundur, jika Xiao Chen ceroboh, dia mungkin mati. Mengolah martial Dao seperti mengendarai perahu melawan arus. Jika seseorang tidak maju, dia akan mundur. Sepanjang jalan mereka, semua orang akan mengalami pertemuan kebetulan. Sebuah keputusan mungkin membutuhkan waktu sesaat, tetapi mungkin akan mengubah hidup seseorang. Entah satu meninggal, atau satu memperoleh pertemuan kebetulan. Xiao Chen telah menghadapi banyak keputusan seperti itu sebelumnya. Sebagian besar waktu, dia akan memilih untuk berjudi. Namun, ketika dia tidak percaya diri, dia akan mundur. Bahkan tanpa 10% peluang untuk berhasil, sebuah upaya akan menjadi bodoh. Xiao Chen tidak tahu peluang keberhasilannya. Jadi, maju atau mundur tidak masalah. Yang terpenting, dia harus tegas dan tidak ragu-ragu. Xiao Chen mensimulasikan pertempuran di benaknya, yang dibutuhkan hanyalah sekejap. Kemudian, dia membuat keputusannya. Bertarung. Dengan teriakan dingin, rasa lapar pertempuran Xiao Chen berkobar, mengganggu aura berat di sekitarnya. Dia menenangkan hatinya, yang sepertinya akan melompat keluar dari dadanya. Kemudian, dia mengulurkan tangannya saat berada di atas lembah. 10. Punggung tangan Xiao Chen menghadap ke langit, sedangkan telapak tangan menghadap ke tanah. 9. Kemarahan cakrawala, menutupi langit dengan tangan. Suara mendesing. Sebuah tangan raksasa berisi kemarahan Great Desolate Aeon Ancestor Dragon muncul, menutupi langit. Kegelapan menyelimuti tempat itu, dan punggung tangan raksasa itu menghalangi ribuan sambaran petir ungu hitam yang melesat ke bawah. Xiao Chen mengepalkan tinjunya. Tangan raksasa itu meraih semua petir ungu hitam di sekitarnya dan meledak di saat berikutnya. Petir bercampur dengan cahaya pedang menyapu tempat itu dan bertahan. 8. Xiao Chen mengaktifkan segel surgawi di kolam jiwanya. Kemudian, dia melompat turun sambil terbungkus spray, menerkam pohon tebing guntur yang ganas. Petir yang tersisa mencegah pohon tebing guntur terhubung dengan dunia, menghilangkan separuh kemampuannya. 7. Aura Thunder Cliff Tree menurun secara signifikan. Namun, ia berhenti sejenak di selat putus asa ini sebelum meledak dengan segala sifatnya yang ganas. 6. Pohon tebing guntur segera berubah menjadi buas dan menakutkan.
Aura hitam menggeliat di sekitarnya seperti binatang buas yang sangat kuat. 5. Semua cabang pohon tebing guntur bergetar seolah memamerkan taring dan cakar. Setelah menunjukkan sisi ganasnya, auranya tidak kalah dengan kaisar palsu. 4. Xiao Chen mendekati pohon tebing guntur. Waktu berlalu, meninggalkannya hanya dengan 3 detik. Namun, pohon tebing guntur mengamuk. Perasaannya yang tajam mendeteksi aura Primal Chaos Heaven Replenishing Ointment pada Xiao Chen, yang membuatnya menjadi hiruk-pikuk. Ini adalah obat yang bisa menyelamatkan hidupnya. Pedang Dao yang sempurna, menggunakan pikiranku sebagai pedang. Sikap yang memilukan. Begitu keduanya bersentuhan, Xiao Chen meraung dan mempercepat. Dia menghitung 3 detik terakhir di dalam hatinya, tetapi dia melakukannya dalam 1 detik. 3, 2, 1. Pada saat ini, rasa sakit yang hebat di dada Xiao Chen membengkak di seluruh tubuhnya. Selama detik terakhir, dia mengeluarkan potensi penuhnya, aura kuat meledak. Sebuah cahaya terang melintas di mata Xiao Chen saat dia melepas spray dengan tangan kanannya. Spray yang kusut membentuk pedang, dan dia mengeksekusi serangan puncaknya. Cahaya pedang melintas sangat cepat, hanya muncul sesaat. Suara mendesing. Sebelum pohon tebing guntur bisa mengeluarkan gerakan membunuhnya, cahaya pedang menghantamnya. Itu kehilangan sifat ganasnya dan jatuh ke dasar lembah. Meskipun Xiao Chen mengatakan 10 detik, atau 10 napas, dia memberi dirinya sendiri hanya 8 detik, melepaskan gerakan membunuhnya terlebih dahulu. Di bawah tekanan besar, sikap memilukannya melampaui puncaknya. Memikirkan bahwa ramuan roh ingin memakanku. Betapa bodohnya. Xiao Chen mendengus dingin dan meraih pohon tebing guntur, yang telah kehilangan semua sifat ganasnya. Kemudian, dia pergi dengan sekejap. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 detik kemudian, banyak sosok mulai turun ke lembah. Di antara kelompok ini adalah Mu Yunzu dan Gu Yuhan dari Profound Heaven Holy Land, Chu Feng dan Fang Xiaobai dari Universe Origin Sect, Xia Hu dan Bai Yunfei dari Martial God Palace, dan Yuan Zhen dari Hidden Spirit Temple. Ketujuh orang ini muncul pada saat yang sama, sebagian besar menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Saat mereka bergegas, mereka merasakan fluktuasi pertempuran. Merasa cemas, mereka menggunakan kartu truf mereka untuk meningkatkan kecepatan, berlomba ke lembah. Awalnya, orang-orang ini berpikir bahwa bahkan jika orang lain mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini, orang itu tidak dapat menaklukkan pohon tebing guntur dengan begitu cepat dan malah akan membantu mereka menaklukkan Raja Ramuan. Tanpa diduga, ketika ketujuh orang ini mendarat, mereka tidak menemukan siapapun atau pohon tebing guntur, hanya aura yang tersisa. Itu orang aneh yang terbungkus spray. Chu Feng dari Sekte Asal Semesta menunjukkan ekspresi yang sangat cemberut saat dia berkata, "Saya melihat kilatan bayangan." Namun, itu harus benar. Tidak ada bayangan orang lain yang memiliki siluet spray, selain miliknya. Sial, kelompok ini telah bergegas di sepanjang jalan dan memanfaatkan kekuatan penuh mereka beberapa kali. Meskipun mereka terlambat hanya 1 detik, mereka akan merasa sulit untuk mengejar ketinggalan. Ini segera membuat semua orang frustrasi. Selama 2 hari terakhir, mereka telah bertarung dalam pertempuran keberanian dan kecerdasan dengan pohon tebing guntur. Prosesnya terasa seperti siksaan, sangat melelahkan mereka. Pada akhirnya, orang eksentrik itu dengan cepat menaklukkannya. Siapa yang tidak akan marah saat itu? Mu Yunzu melihat Gu Yuhan membuat ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Tangan Gu Yuhan juga gemetar saat memegang pipa. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena penasaran, "Kakak senior Gu, ada apa?" Gu Yuhan sekarang yakin bahwa Xiao Chen telah membodohinya 2 hari yang lalu. Xiao Chen seharusnya menjadi kekuatan yang dihabiskan pada waktu itu. Itulah mengapa Xiao Chen lari ke tempat sepi ini untuk memulihkan kekuatannya. Seandainya Gu Yuhan tidak tertipu pada saat itu, adegan ini tidak akan muncul. "Aku baik-baik saja," jawab Gu Yuhan dengan tenang sambil menahan amarah di hatinya. Melihat situasinya, Mu Yunzu tidak mengejar masalah itu. Namun, dia berpikir bahwa ada lebih dari ini. Dari 7, hanya Yuan Zhen dari kuil roh tersembunyi yang menatap ke kejauhan dengan tatapan kontemplatif. Semuanya, haruskah kita mengejar atau tidak? Mengejar. Bahkan jika kita harus mengejar sampai ke ujung dunia, aku ingin orang itu memuntahkan pohon tebing guntur. Chu Feng berkata dengan marah. Dia dan Fang Xiaobai adalah orang-orang yang menemukan pohon tebing guntur, itu seharusnya milik mereka berdua. Gemuruh. Namun, pada saat ini, jeritan menyedihkan datang dari tanah. Retakan segera meledak di langit. Seluruh bidang ramuan bergetar tanpa henti. Ekspresi ketujuh orang itu berubah secara dramatis. Yuan Zhen berkata dengan serius, "Semuanya,
kita tidak bisa tinggal di ladang ramuan ini lebih lama lagi. Tepat setelah Yuan Zhen berbicara, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi sedikit muram. 6 lainnya tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Mereka melirik retakan di langit, ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti Yuan Zhen, pergi dengan tergesa-gesa. Jeritan menyedihkan memecahkan langit primal chaos, tempat ki iblis dan energi spiritual seperti ki abadi hidup berdampingan. Ekspresi dari berbagai murid faksi super di bidang ramuan berubah saat mereka semua mulai melarikan diri. Sebuah teror besar akan segera muncul. Sebelum memasuki Firdaus, berbagai senior telah memberikan instruksi untuk pergi ketika jeritan sengsara terdengar di ladang ramuan. Jika para murid tidak melakukannya, mereka mempertaruhkan penghentian sebelum waktunya dari pelatihan pengalaman mereka, terpaksa meninggalkan Firdaus. Jika seseorang ceroboh, seseorang bahkan mungkin akan mati. Setelah menaklukkan pohon tebing guntur dan pergi, Xiao Chen juga melihat retakan di langit. Langit primal chaos berubah sangat kental, beberapa retakan bahkan muncul. Ini mengejutkan Xiao Chen. Kemudian, bola api hitam jatuh seperti hujan dari retakan, terlihat sangat menakutkan. Apakah hal-hal yang terkubur di tanah akan keluar? Xiao Chen bertanya-tanya dengan sedikit cemberut. Dia sudah lama menemukan mayat yang tak terhitung jumlahnya bersujud atau berlutut di atas kerangka kuno yang layu di atas tahta di bawah ladang ramuan. Banyak herbal roh bersembunyi di bawah tanah. Dengan begitu banyak orang yang menaklukkan spirit herb, hanya masalah waktu sebelum mayat-mayat itu terkejut beraksi. Sudah waktunya untuk pergi. Ladang ramuan ini adalah tanah harta karun. Hanya mendapatkan satu raja ramuan berusia 10.000 tahun dihitung sebagai panen besar. Secara alami, semua orang akan enggan untuk pergi. Ini terutama terjadi pada para murid yang gagal mengumpulkan raja ramuan dan yang sedang dalam proses menaklukkannya. Harapan di hati mereka akan mencegah mereka menjadi tegas. Xiao Chen sudah panen besar. Secara alami, dia tidak akan berlama-lama. Sosoknya melintas, dan dia melayang ke udara. Dia bergerak cepat dan anggun, tampak seperti naga yang berkeliaran. Spray di sekelilingnya berkibar tertiup angin, tampak seperti salju atau awan saat dia terbang. Dia tampak gesit dan anggun seperti makhluk surgawi saat dia menghindari bola api hitam. Meskipun spray menutupinya, sosoknya yang gesit menginspirasi kekaguman. Di luar menara percobaan, layar cahaya besar itu tertuju pada Xiao Chen lagi. Banyak dari pembangkit tenaga Vogat bergumam pada diri mereka sendiri. Pada saat ini, berbagai dewa Vo kurang lebih telah mengetahui identitas orang eksentrik itu. Itu adalah Xiao Chen. Garis keturunan ras naga, keterampilan pedang puncak, kemarahan cakrawala, segel surgawi yang sempurna, dan berbagai aspek lain yang ditunjukkan Xiao Chen tidak cocok untuk banyak orang. Lebih khusus lagi, kombinasi ini hanya cocok untuk Xiao Chen. Namun, berdasarkan informasi yang didapat semua orang sebelum ini, Xiao Chen telah gagal membentuk segel surgawi yang sempurna dan mengalami serangan balasan. Tidak ada yang tahu nasibnya, namun, dia tidak mungkin begitu kuat dan lincah dalam 3 hari. Itu membingungkan. Berbagai pembangkit tenaga Vogat mencapai pemahaman diam-diam. Meskipun mereka menebak identitas Xiao Chen, mereka tidak mengatakannya. Mereka merasa terlalu malu. Selanjutnya, Xiao Chen bukan dari faksi mereka, jadi tidak banyak yang bisa dikatakan. Juga, ada beberapa insiden tak terduga yang membuat mereka ragu bahwa itu adalah Xiao Chen. Selain itu, ada poin lain, pohon tebing guntur, raja ramuan berusia 100.000 tahun. Bahkan Dewa Vo menganggap pohon tebing guntur berusia 100.000 tahun itu menggoda. Dewa Vo ini semua tertarik untuk mendapatkan pohon roh ini dari Xiao Chen. Ini terutama berlaku untuk Dewa Vo yang mengolah Thunder Dao. Mereka merasa bersemangat, dan cahaya cemerlang melintas terus-menerus di mata mereka. Apakah itu benar-benar dia? Mu Zifeng bergumam setelah beberapa pemikiran. Namun, dia tidak bisa mendamaikan citranya tentang Xiao Chen dengan eksentrik yang dibalut perban ini. Mu Zifeng sudah sampai pada jawabannya. Namun, dia masih tidak bisa mempercayainya. Gambarnya terlalu berbeda, hanya dua kutub ekstrim. Di bidang ramuan surga, Xiao Chen meningkatkan kecepatannya. Situasinya sudah memburuk, tetapi beberapa pembudidaya masih tidak mau pergi. Banyak dari pembudidaya ini saat ini menaklukkan Raja Ramuan. Mereka hanya berpegang teguh pada harapan, tidak mau melepaskan pertemuan kebetulan di depan mereka. Mereka berpikir bahwa mereka punya cukup waktu untuk menaklukkan Raja Ramuan dan segera pergi. Mereka berpikir dengan cara ini untuk menghibur diri mereka sendiri. Secara alami, Xiao Chen tidak akan peduli dengan orang-orang dengan pemikiran seperti itu. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk apa yang mereka inginkan. Itu adalah, tiba-tiba,
Xiao Chen berhenti dan menatap dua orang yang mengenakan alloy battle armor dan bekerja keras untuk menaklukkan Raja Ramuan yang berusia 10.000 tahun. Itu adalah Yun Fei dan Namong Feng. Mengapa keduanya belum pergi? Seperti Xiao Chen, Yun Fei dan Namong Feng adalah pendatang baru dari Heavenly Alliance dari Desolate City. Dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan keduanya, tidak seperti yang lain. Ini terutama terjadi pada Yun Fei, yang juga merupakan pengikut Kaisar Berdaulat Bunga Persik, seperti Xiao Chen. Namong Feng, ada yang tidak beres. Ayo pergi. Jika tidak, kita mungkin akan terlambat, kata Yun Fei dengan ekspresi cemas saat dia mengeksekusi 13 pedang pengendali angin. Namong Feng berkata setelah beberapa pemikiran, kamu pergi dulu. Bunga teratai impian ini cocok dengan atributku. Setelah saya mendapatkannya, saya pasti bisa menerobos ke Kaisar Berdaulat setengah langkah. Jika saya melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu berapa lama saya harus menunggu. Namong Feng menyadari bahaya ekstrim dalam situasi ini. Namun, dia merasa enggan untuk menyerah. Ini adalah kesempatan Namong Feng untuk menerobos ke Kaisar Berdaulat setengah langkah. Namun, dia tidak ingin melibatkan Yun Fei, jadi dia menyuruh Yun Fei pergi dulu. Ayo pergi bersama, aku akan membantumu untuk menaklukkannya. Ini akan lebih cepat. No. Yun Fei menggelengkan kepalanya, menolak untuk pergi sendiri. Dia tetap di belakang untuk membantu Namong Feng menaklukkan Raja Ramuan yang berusia 10.000 tahun ini. Keduanya telah pindah bersama saat berada di dunia Dewa Fo dan mengembangkan persahabatan yang mendalam. Jika situasinya dibalik, Namong Feng juga tidak akan meninggalkan Yun Fei. Suara mendesing. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah lengan kerangka layu tiba-tiba pecah dari tanah. Sebelum Yun Fei bisa bereaksi, lengan kerangka itu menariknya turun dari udara. Itu meraih pergelangan kakinya dan langsung menariknya setengah ke tanah. Yun Fei merasa bingung, dia tidak bisa menggunakan teknik bela diri sama sekali. Ketika Namong Feng melihat situasinya, dia segera menyerah untuk menaklukkan bunga teratai mimpi dan pergi untuk menyelamatkan Yun Fei. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa lengan kerangka yang layu muncul. Sekarang, Namong Feng akan jatuh sendiri. Kita akan mati di sini. Namong Feng putus asa di dalam hatinya. Dia juga merasa bersalah. Itu adalah satu hal jika dia mati sendiri, tapi dia bahkan melibatkan Yun Fei. Seharusnya aku sudah pergi sejak lama. Saya menyebabkan bencana ini dengan menjadi serakah. Suara mendesing. Pada saat kritis, sesosok turun dari langit. Sosok ini pertama kali menebarkan sifat ganas bunga teratai mimpi dan menaklukkannya. Kemudian, dia mengeluarkan raungan naga yang melonjak ke sekitarnya. Orang ini mengaktifkan segel surgawinya yang sempurna saat dia meraung, dao besar dalam raungan naga menyebar. Retakan, retakan, lengan kerangka yang layu hancur. Xiao Chen tidak berhenti bergerak, berkeliaran. Dia menarik Yun Fei, yang setengah terkubur, keluar dari tanah. Xiao Chen menaklukkan Raja Ramuan, mengaktifkan segel surgawinya, dan menyelamatkan Yun Fei. Serangkaian aksi mengalir sangat lancar, langsung selesai. Yun Fei dan Namong Feng merasa terpesona, seperti sedang bermimpi. Mereka hanya terkejut bangun setelah beberapa saat. Saudaraku, terima kasih banyak telah membantu kami. Kami tidak dapat membalas budi untuk menyelamatkan hidup kami. Melihat Xiao Chen yang berpakaian aneh terbungkus spray dan kekuatannya yang mengejutkan, keduanya merasa sangat aneh. Ini aku, Xiao Chen. Xiao Chen tidak perlu menyembunyikan identitasnya dari Yun Fei dan Namong Feng, jadi dia dengan jujur memberi tahu mereka. Xiao Chen. Keduanya terkejut, dan juga tidak percaya. Memikirkan bahwa Xiao Chen sudah menjadi begitu kuat. Ambil ini. Ini bukan waktunya untuk berbicara. Ayo pergi dulu. Selain Kaisar Berdaulat setengah langkah yang membentuk segel surgawi mereka, tokoh berdaulat tidak dapat menangani monster-monster itu di bawah tanah. Aku akan mengantarmu keluar. Xiao Chen menyerahkan bunga teratai impian kepada Namong Feng. Kemudian, dia memimpin jalan ke depan. Bahaya yang sebenarnya belum tiba. Masih ada waktu untuk pergi. Benar, keduanya tidak berani gegabah dan sudah lama ingin pergi. Sekarang tidak ada yang menahan mereka, mereka dengan cepat mengikuti di belakang Xiao Chen. Dengan Xiao Chen membuka jalan, perjalanan secara alami berjalan lancar. Ketiganya mengalami guncangan tetapi tidak ada bahaya. Setelah 1 jam, mereka meninggalkan ladang ramuan. Ketika mereka melihat ke belakang, retakan di langit primal chaos hitam yang kental sudah sangat menakutkan. Jeritan menyedihkan yang datang dari bawah tanah terdengar mengerikan. Namong Feng dan Yun Fei terkejut. Seandainya Xiao Chen tidak membantu mereka, mereka pasti sudah mati.
Xiao Chen, terima kasih banyak, kata keduanya dengan rasa terima kasih. Ini terutama terjadi pada Namong Feng karena Xiao Chen telah menaklukkan bunga teratai impian. Namong Feng merasa sangat bersyukur dan tidak tahu harus berkata apa. Kita semua bersaudara, tidak perlu sopan. Xiao Chen tersenyum tipis. Kemudian, dia ingat teknik kultivasi yang dipraktikkan Yun Fei dan memberi Yun Fei salah satu dari Raja Ramuan yang berusia 10.000 tahun. Ini, aku tidak bisa menerima ini. Yun Fei merasa terkejut melihat Raja Ramuan berusia 10.000 tahun ini, sesuatu yang berharga bagi kota. Dia tidak berani menerimanya. Xiao Chen berkata dengan tenang, secara kebetulan, saya mengumpulkan Raja Ramuan berusia 100.000 tahun. Ramuan yang satu ini bukan apa-apa. Petik 2. Yun Fei dan Namong Feng terperangah dan menunjukkannya di wajah mereka, tidak bisa menyembunyikannya. Aku masih punya sesuatu untuk ditangani, jadi aku akan pergi dulu. Benar, ada lautan kabut di depan. Melewati lautan kabut ini adalah negeri lain dari pelatihan pengalaman di Firdaus. Orang-orang lain di lautan kabut sudah melakukan yang terbaik untuk menyeberanginya, mencoba untuk mendahului. Ketika Yun Fei dan Namong Feng melihat sosok Xiao Chen memasuki lautan kabut, mereka terdiam untuk waktu yang lama, merasa bersyukur. Ayo pergi juga, mungkin tidak nyaman bagi Xiao Chen untuk menemani kita sekarang. Petik 2. Aku benar-benar tidak bisa mengenali kakak Xiao Chen ketika dia berpakaian seperti itu. Saat menyebutkan bangun Xiao Chen, mereka tertawa terbahak-bahak. Kemudian, mereka memasuki lautan kabut bersama. Xiao Chen pergi dengan tergesa-gesa, bukan karena tidak nyaman bersama keduanya. Sebaliknya, itu karena dia ingin berurusan dengan pohon tebing guntur, Raja Ramuan yang berusia 100.000 tahun, segera. Jika dia tidak melakukannya, itu akan menyebabkan banyak masalah. Oleh karena itu, dia memilih untuk memperbaikinya di tempat, tidak memberi siapapun kesempatan untuk merebutnya. Dia akan mengkonsumsinya terlebih dahulu sebelum membuat rencana lain.